Sekali lagi ini bagian dari kegiatan-kegiatan sindikat penempatan ilegal. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek penampungan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal pada Senin malam lalu. Keberangkatan para calon TKI ini diyakini 1000% ilegal karena pihak yang memberangkatkan bukan perusahaan yang memiliki izin untuk lakukan kontrak atau penempatan. Ini semacam agensi atau perjalanan travel yang dokumennya tidak valid. Perekrutan TKI ilegal ini disebarkan melalui media sosial. Beberapa di antaranya ada yang diajak oleh temannya karena tergiur alasan biaya pemberangkatan yang murah dan penghasilan yang menggiurkan untuk para calon TKI ilegal tersebut. Hingga banyak dari calon TKI ilegal tersebut yang tertipu berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun gak berangkat. Dan ada pengakuan dari mereka sudah di lokasi tujuannya, tapi kehidupannya terlantar. Tak hanya terlantar, BP2MI menegaskan banyak TKI ilegal mengalami kekerasan hingga eksploitasi di negara tujuan. Lagi-lagi hari ini ya, hari Senin 19 April 2021, kita menemukan kurang lebih ada 13 anak-anak bangsa dari beberapa daerah yang akan diberangkatkan ke beberapa negara termasuk Kanada, Mesir, Turki, dan Dubai. Ada yang akan dipekerjakan, dijanjikan di restoran, kemudian juga di pabrik ya. Kalau melihat pihak yang menjanjikan mereka berangkat, di sini tertulis ya, PT Sapana Agency Indonesia. Kita cek tadi langsung dalam sistem yang kita miliki, Cisco P2MI. Perusahaan ini tidak tercatat sebagai perusahaan yang memiliki izin untuk merekrut dan menempatkan calon pekerja. Berarti perekrutannya jelas ilegal. Kedua, kalau ini hingga diberangkatkan berarti pemberangkatannya, penempatannya juga ilegal. Diduga kuat PT Sapana Agency Indonesia ini adalah perusahaan ya travel atau perjalanan. Jadi jangankan travel, LPK pun yang selama ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan calon pekerja itu tidak punya izin, tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan atau mengirim para pekerja ke negara-negara penempatan. Nah ini yang saya katakan ya, ini bagian dari kerja-kerja sindikat penempatan ilegal. Bagi mereka adalah bagaimana sebesar-besarnya mengambil keuntungan. Tadi sudah ada yang menyampaikan, ya, ada yang sudah menyerahkan 23 juta, ada yang DP sudah menyerahkan 3 juta, 5 juta, ada yang sudah menyerahkan 28 juta. Dan pasti lebih dari ini yang akan dibebankan kepada mereka yang dijanjikan untuk berangkat. Dan itu akan dipotong nanti. Ya, bahkan selain menyetor, kelebihannya yang tidak bisa dibayar oleh para calon ketika mereka berangkat dipotong dari gaji. Ini kejahatan sistematis, ini perdagangan orang yang tentu harus kita perangi bersama. Ya, negara tidak boleh kalah sekali lagi dan hukum saatnya bekerja. Ya, kita tidak boleh beri kesempatan orang-orang untuk memperjualbelikan anak-anak bangsa, memperjualbelikan, memperdagangkan manusia. Ya, hanya sekedar untuk mengambil keuntungan dari mereka. Dari sini kita akan bergerak nanti ke salah satu tempat lagi, di sana infonya ada 10 orang lagi. Ya, di sini 13. Ya, di Puri Mansion. Ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa bersama-sama dengan kami. Ya. Pak, ini mereka mau diberangkatkan kemana Pak rencananya Pak? Tadi sudah jelas ya, Dubai, Kanada, Mesir, Turki. Ya. Ada yang bekerja dijanjikan sebagai pegawai di restoran dan juga di pabrik. Ya. Tapi negara-negara tersebut itu masih moratorium sampai saat ini Pak? Ya, yang moratorium kan untuk sektor domestik ya, pekerja rumah tangga. Tapi jelas, perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak terdaftar memiliki izin untuk merekrut dan menempatkan.
Ini hanya perusahaan yang diduga sebagai agen perjalanan yang juga tentu tidak punya izin untuk menempatkan. Jadi jelas perekrutannya adalah ilegal. Ya, penempatan yang akan direncanakan adalah penempatan ilegal. Sekali lagi ini bagian dari kegiatan-kegiatan sindikat penempatan ilegal.